Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas TL17D1 akan mereview jurnal tentang pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Berikut merupakan anggota tim kami yang terdiri dari 10 anggota. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya, sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara berasal dari 3 sumber, yaitu stationary, mobile, dan kombinasi. Kami mengambil 5 jurnal referensi yang akan kami bahas. Jurnal 1 yang berjudul Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Kemudian jurnal 2 yang berjudul Indeks Standar Pencemar Udara Polutan Karbon Monoksida di Terminal Malengkeri, Kota Makassar. Selanjutnya jurnal ketiga yang berjudul Analisis Tingkat Pencemaran Udara di Terminal Kota Semarang. Jurnal keempat yang berjudul Pengaruh Car Free Day terhadap penggolongan kualitas udara parameter SO2 dan NO2 di depan Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang. Dan yang terakhir jurnal kelima yang berjudul Analisis Kualitas Udara Ambien Karbon Monoksida atau CO dan Nitrogen Dioksida atau NO2 beberapa titik kemacetan di Kota Manado. Inti rangkuman latar belakang dari jurnal 1 hingga jurnal 5 yaitu, semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu kota, maka meningkat pula kegiatan manusia dan bertambahnya jumlah kendaraan di perkotaan. Hal ini mengakibatkan komposisi udara ambien mengalami penurunan kualitas. Terjadinya penurunan kualitas udara salah satunya diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Untuk tujuannya, jurnal yang pertama mengetahui apakah kinerja lalu lintas berpengaruh terhadap kualitas udara ambien dan seberapa besar tingkat pencemaran yang terjadi akibat kendaraan bermotor di 3 titik lokasi tersebut. Jurnal yang kedua mengetahui gambaran indeks standar pencemaran udara polutan karbon monoksida di Terminal Malengkeri, Kota Makassar sebagai gambaran awal terkait konsentrasi polutan CO dalam hubungannya dengan dampak kesehatan yang dihasilkan. Jurnal yang ketiga menganalisis tingkat pencemaran udara dan hubungan kadar debu terhirup dengan kapasitas vital paru pedagang tetap di Terminal Kota Semarang. Jurnal yang keempat mengetahui pengaruh program Car Free Day terhadap kualitas udara ambien dengan parameter NO2 dan SO2. Jurnal yang kelima mengetahui tingkat konsentrasi karbon monoksida atau CO dan nitrogen dioksida atau NO di beberapa titik kemacetan di Kota Manado. Untuk parameter yang diuji, jurnal yang pertama parameter SO2, CO, NO2, O3, PB, HC, PM10, TSP. Jurnal yang kedua parameter CO. Jurnal yang ketiga parameter PM10. Jurnal yang keempat parameter SO2 dan NO2. Jurnal yang kelima parameter CO dan NO2. Berikut merupakan tabel hasil data kualitas udara ambien di Kota Medan. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 3 parameter yang melebihi baku mutu, yaitu parameter hidrokarbon atau HC di Jalan Gagak Hitam dan di Jalan SM Raja. Lalu parameter PM10 di Jalan Gagak Hitam, dan kemudian parameter TSP di Jalan Gagak Hitam dan di Jalan SM Raja. Berikut merupakan grafik indeks standar pencemar udara polutan karbon monoksida di Terminal Malengkeri, Kota Makassar. Nilai ISPU tertinggi berasal dari titik 4 yaitu sebesar 3.948,03 dan dikategorikan sebagai berbahaya. Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 44,43% dari nilai ISPU rata-rata untuk seluruh titik pengukuran. Nilai tersebut dikategorikan sebagai berbahaya bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. Tabel berikut merupakan hubungan kadar debu terhirup dengan kapasitas vital paru pedagang penelitian di Terminal Kota Semarang. Pada tabel tersebut,
menunjukkan bahwa ada sebanyak 6 atau 100% pedagang dengan kadar debu terhirup di atas NAB memiliki kapasitas vital paru tidak normal. Sedangkan di antara pedagang dengan kadar debu terhirup di bawah NAB, ada 11 atau 45,8% yang memiliki kapasitas vital paru tidak normal. Hasil uji Chi-square diperoleh nilai P sama dengan 0,024. Maka, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kadar debu terhirup dengan kapasitas vital paru. Selain itu, juga didapatkan nilai PR sebesar 2,1128 atau 95%. C1 1,412 dikurang 3,371. Nilai PR kecil dari 1, maka kadar debu terhirup di atas NAB merupakan faktor risiko kapasitas vital paru tidak normal. Hal ini berarti pedagang dengan kadar debu terhirup di atas NAB memiliki risiko 2 kali lebih besar mempunyai kapasitas vital paru tidak normal dibandingkan pedagang dengan kadar debu terhirup yang di bawah NAB. Selanjutnya, grafik berikut merupakan data kualitas udara parameter NO2. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan konsentrasi NO2 pada hari Minggu saat Car Free Day, yaitu sebesar 8 mikrogram per normal meter kubik pada minggu pertama dan 7 mikrogram per normal meter kubik pada minggu kedua. Selanjutnya, grafik berikut merupakan data kualitas udara parameter SO2. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa juga terjadi penurunan konsentrasi SO2 pada hari Minggu saat Car Free Day, yaitu sebesar 26 mikrogram per normal meter kubik pada minggu pertama dan 25 mikrogram per normal meter kubik pada minggu kedua. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara pada tanggal 23, 26, sampai 27 Agustus 2019 di 3 titik lokasi kemacetan di Kota Manado, dari hasil analisis ditemukan bahwa konsentrasi karbon monoksida masih jauh di bawah baku mutu, yakni 30.000 mikrogram per normal meter kubik. Hasil analisis dengan nilai tertinggi dari 3 titik lokasi penelitian terjadi pada titik lokasi Jalan Pasar Karombasan pada saat pengukuran pagi hari dengan hasil 5.726 mikrogram per normal meter kubik. Dan nilai terendah terjadi pada 2 titik lokasi, yakni Jalan Pasar Karombasan dan Jalan Walter Monginsindi saat pengukuran sore dan siang hari dengan hasil 1.145 mikrogram per normal meter kubik. Hasil tertinggi yang diperoleh dari hasil analisis dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang meningkat, di mana pada pagi hari jalan ini memiliki aktivitas yang tinggi. Hasil pengukuran udara ambien di 3 lokasi kemacetan di Kota Manado. Rata-rata konsentrasi nitrogen dioksida adalah 1,0529 mikrogram per normal meter kubik, yang berarti hasil tersebut masih berada di bawah baku mutu, yaitu 400 mikrogram per normal meter kubik. Berdasarkan hasil analisis nilai tertinggi konsentrasi nitrogen dioksida terjadi pada pengukuran di titik lokasi Jalan Raya Bethesda. Pengukuran di pagi hari dengan hasil 2,1177 mikrogram per normal meter kubik. Dan nilai terkecil konsentrasi nitrogen dioksida terjadi pada pengukuran di titik lokasi Jalan Pasar Karombasan, pengukuran di sore hari dengan hasil 0,3178 mikrogram per normal meter kubik. Hasil tertinggi yaitu saat pengukuran di pagi hari karena jumlah kendaraan meningkat pada waktu pengukuran tersebut, khususnya kendaraan bermotor dan angkutan umum. Oksida nitrogen diproduksi terutama dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan gas alam. Berikut kesimpulan dari jurnal pertama. Kota Medan sudah tercemar akibat kepadatan lalu lintas di ketiga lokasi penelitian, di mana terdapat kadar karbon monoksida yang mendekati ambang batas dan kadar hidrokarbon, partikel debu PM10, dan total suspend partikulat yang melebihi ambang batas. Kemudian pada jurnal yang kedua,
Adapun konsentrasi rata-rata karbon monoksida dalam sepekan untuk seluruh titik sampel dengan pengukuran 8 jam adalah sebesar 252,29 mikrogram per meter kubik. Dengan nilai tertinggi dimiliki oleh titik sampel 4 yaitu sebesar 454,02 mikrogram per meter kubik. Nilai ISPU polutan CO di Terminal Malengkeri, Kota Makassar sebesar 2.193,84. Nilai tersebut dikategorikan sebagai berbahaya bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. Pada jurnal yang ketiga, ada hubungan antara kadar debu terhirup dengan kapasitas vital paru pedagang tetap Terminal Kota Semarang dengan P-value 0,024. Berikut kesimpulan jurnal yang keempat. Dari data yang diperoleh, adanya peningkatan kualitas udara pada saat Car Free Day dibandingkan pada saat hari kerja. Sehingga dapat dikatakan program Car Free Day ini dapat meningkatkan kualitas udara ambien dengan parameter NO2 dan SO2. Dengan adanya aktivitas Car Free Day yang dilaksanakan di depan Masjid Raya Sumatera Barat efektif untuk mengurangi pencemaran udara dengan parameter SO2 dan NO2. Jurnal yang kelima menunjukkan bahwa kualitas udara ambien karbon monoksida dan nitrogen dioksida di beberapa titik kemacetan di Kota Manado masih berada di bawah baku mutu atau memenuhi syarat. Terima kasih, berikut presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.